Benarkah Partai Matahari redup di 2024? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi dengan Tumpal Daniel. Saya ingin merespon seputar temuan dari survei yang dilakukan oleh SMRC yang menyatakan Partai Amanat Nasional bila pemilu dilaksanakan pada hari ini, maka dia hanya memperoleh 1,8% dan tergerus daripada parlemen. Ini tentu saja adalah warning yang perlu disikapi secara objektif dan serius, mengingat PAN selama ini adalah pendukung setianya, pemilih setianya adalah mereka-mereka yang berafiliasi kepada Perserikatan Muhammadiyah. Secara jumlah tentu saja memang sangat besar mereka-mereka yang berafiliasi kepada Muhammadiyah, yaitu kurang lebih daripada 23 juta orang. Itu berdasarkan hasil temuan BPS dan beberapa lembaga survei lainnya. Tentu saja bila dikapitalisasi angka 23 juta orang ini tentu saja sangat besar dan sangat memungkinkan sebuah partai politik itu aman untuk sekedar lolos parliamentary threshold 4%. Bahkan sampai hari ini tidak ada partai yang tembus di angka 23% sejak pemilu terakhir 2014 dan 2019. Ada di kisaran sekitar 20% dan 19%. Artinya bila potensi suara Perserikatan Muhammadiyah itu betul-betul dikapitalisasi, maka partai tersebut bisa menjadi juara di dalam pemilu. Namun yang harus kita pahami, pemilih-pemilih atau yang mereka-mereka berafiliasi kepada Perserikatan Muhammadiyah adalah pemilih yang tergolong pemilih yang terpelajar, pemilih yang cerdas. Artinya pilihan mereka tentu saja sangat rasional, meskipun secara kedekatan emosional pastilah dia akan merapat kepada partai-partai yang secara kultur adalah dekat dengan perserikatan tersebut. Nah, selama ini tentu saja PAN mewakili itu. Sejak didirikan oleh Profesor Amin Rais, boleh dibilang pemilih PAN adalah pemilih yang loyal terhadap Perserikatan Muhammadiyah. Maka sejak reformasi, suara yang diperoleh oleh PAN itu ya kisaran mulai 8%. Cuma memang belakangan ini itu menurun. Kalau di 2014 PAN memperoleh sekitar 7% lebih, maka pemilu kemarin itu hanya sekitar 6,5%. Tentu saja ini adalah dinamika yang ada pada pemilih cerdas ini, tentu saja telah mengalihkan pilihannya ke partai yang lainnya. Terlebih lagi sekarang ini dengan kondisi PAN yang terakhir kita ketahui pecah kongsi dengan founding father-nya yaitu Amin Rais, dan kemudian Pak Amin Rais sudah mendeklarasikan Partai Umat dan kini sedang bergiat untuk mempersiapkan diri sebagai partai yang akan ikut serta pemilu dalam 2024. Memang kita perhatikan para deklaratornya, para pendirinya, para fungsionarisnya di pusat maupun di daerah-daerah, di cabang-cabang sampai di tingkat kecamatan, mereka mengklaim sebagai dahulunya adalah pemilih setia PAN. Itu artinya temuan yang didapati oleh SMRC di mana PAN saat ini hanya dipilih sekitar 1,8%, mestinya harus disikapi betul-betul secara seksama, tidak bisa disepelekan begitu saja, mengingat ini adalah survei yang berbasis
ilmiah, ya tentu saja itu adalah potret yang real di masyarakat saat ini melihat PAN. Oke lah, pemilu 2024 masih 3 tahun, dan biasanya memang sebagaimana diakui oleh Wakil Ketua Umumnya Viva Yoga, selalu hasil survei dari berbagai lembaga survei menempatkan PAN selalu pada kisaran di bawah angka parliamentary threshold, tapi pada kenyataannya selalu tembus daripada parliamentary threshold. Tapi hal tersebut mestinya tidak selalu menjadi pegangan yang bisa mengabaikan dari dinamika politik yang terakhir berkembang, karena sesungguhnya bisa jadi kalau tidak ada konflik di dalam, maka begitu pemilu maka mesin partai itu dipanaskan dan semuanya bergerak, simpatisannya pun disadarkan, dibangunkan, dan para calon-calon legislatifnya itu bekerja sepenuh hati, maka itu bisa mendongkrak daripada elektabilitas. Namun dengan kondisi sekarang, ada pilihan alternatif bagi warga Muhammadiyah atau warga Perserikatan atau warga yang selama ini setia memilih PAN, bisa kemungkinan itu menjadi berubah petaknya. Sekarang saja kita sudah saksikan di akar rumput, mereka sudah berbondong-bondong lari ke Partai Umat. Maka menjelang pemilu ke depan, kalau hari ini para anggota legislatif di PAN itu belum lari, atau para fungsionaris partai itu belum berpindah, tetapi perlu diwaspadai juga oleh PAN pada detik-detik terakhir saat-saat pencalonan sekitar 1 tahun menjelang 2024. Bisa saja kalau dia melihat situasi dan kondisinya itu sudah begitu berubah terhadap gairah kepada Partai Amanat Nasional, kemungkinan pada waktu pencalonannya mereka akan juga berpikir untuk melirik kendaraan baru. Kalau itu yang terjadi, maka grassroots itu sudah beralih 3 tahun sebelum pemilu, dan kemudian 1 tahun sebelum pemilu para aleg yang sekarang ini ada di DPRD maupun di DPR RI, dan kemudian calon-calon legislatif barunya juga melirik Partai Umat, maka apa yang ditemui oleh SMRC ini bisa menjadi kenyataan. Untuk itu tentu saja PAN harus betul-betul mensikapi ini secara serius dan penuh perhitungan dengan masak, karena politik sekarang itu adalah politik yang rasional, yang bisa dikalkulasi dari jauh-jauh hari, dan indikasinya tentu saja harus terbaca dengan jelas, dan kini sudah mulai terlihat. Jadi ini hanya sekedar komentar yang barangkali bisa didengar, bisa pun tidak. Jadi ini respon saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.